Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua. Piye kabare saiki? Saya doakan, semoga senantiasa kita dijaga oleh Gusti Allah dari segala amarah bahaya, selamat dari dunia hingga akhirat. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mencari ilmu dan mencari cinta sejati. Di antara keduanya, manakah yang harus pertama kali dilakukan? Mencari cinta dahulu, ataukah mencari ilmu dulu, baru mikirin cinta? Rasanya hal ini harus kita bahas pada video kali ini. Akan tetapi, sebelum lanjut menonton video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih, semoga bernilai sedekah. Amin. Baiklah, berikut akan dijelaskan tentang keutamaan dari masing-masing keduanya. Selamat menyimak. Berbicara tentang cinta dan ilmu pengetahuan, keduanya sulit untuk dipisahkan. Seolah kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Saling dukung satu sama lain, bahkan menjadi penyemangat dalam mencari ilmu. Seolah, cinta ini keberadaannya sangat urgen dalam dunia pendidikan. Ada kalanya semangat mencari ilmu karena ada cinta. Akan tetapi, pada video kali ini, saya akan memetakannya. Cinta yang saya maksud di sini, bukanlah cinta kepada lawan jenis, melainkan cinta kepada ilmu itu sendiri. Dengan cinta, segalanya bisa tercapai. Dengan cinta pula, segala hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Cinta tidak pernah buta, ibaratnya, pencari ilmu seperti petani yang sedang menanam benih padi. Ia akan mendapatkan berlipat ganda. Tidak hanya tumbuh padi, melainkan juga tumbuh rerumputan dengan segala macam rerumputan. Pada tahun 50-an, di suatu kampung terpencil, di Pulau Madura, ada seorang anak laki-laki yang baru lulus madrasah ibtidaiyah. Namanya Hasan. Ia duduk bersama dengan ibunya di depan rumah gubuknya. Ia bercerita, suka kepada salah seorang teman perempuannya. Bahkan ia sangat mencintainya. Akan tetapi, cintanya tidak disambut baik oleh teman perempuannya. Namanya Mas Nia. Karena bagi perempuan Madura, laki-laki yang sejati pasti berani menemui orang tuanya. Nak, kalau memang dia jodohmu, kamu tidak perlu risau. Dia akan tetap bersatu denganmu. Kapanpun itu, jika dia perempuan yang disiapkan oleh Gusti Allah untuk mendampingi masa depanmu, pasti akan tetap kau miliki. Tidak peduli, seberapa lama waktu memisahkan kalian, seberapa jauh jarak memisahkan kalian. Dia akan tetap menjadi milikmu. Akan tetapi, nak, kalau dia diciptakan bukan untukmu, sekuat apapun perjuanganmu, sebesar apapun keinginanmu, dia tidak akan pernah menjadi milikmu. Nasihat sang ibu, sambil mengusap-usap ubun-ubun anaknya. Hasan hanya menganggukkan kepala. Kamu masih terlalu belia untuk memikirkan masalah cinta. Duniamu kini harus tentang ilmu, ilmu dan ilmu. Orang yang sedang mencari ilmu, ibaratnya sedang menanam benih padi. Karena yang tumbuh kelak, bukan hanya padi belaka, melainkan rerumputan juga ikut tumbuh. Begitu pula dengan orang yang sudah berilmu, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Apalagi hanya urusan cinta, ilmu adalah kunci hidup sukses di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kamu tidak perlu memikirkan cinta yang berlebihan. Perlahan rasa itu akan pudar apabila kamu sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Seperti halnya fokus belajar, dengan sendirinya, rasa itu akan hilang dari ingatanmu. Nasihat sang ibu terakhir. Hasan hanya terdiam. Beberapa minggu kemudian, oleh kedua orang tuanya, Hasan diantarkan ke pondok pesantren. Ia dimondokkan. Saat sang ayah akan kembali ke rumah, pesannya hanya satu kepada Hasan. Bapak tidak ingin kamu menjadi orang pintar. Bapak hanya ingin kamu memperoleh ilmu yang berkah, agar berguna untuk dirimu sendiri, orang tua, agama, bangsa dan negara. Karena kamu pemuda, harapan bangsa ini. Belajarlah dengan baik di pesantren ini. Taati seluruh peraturan pesantren. Sementara di tempat yang lain, perempuan yang disukai Hasan, yaitu Mas Nia, sudah menerima lamaran orang lain. Alias sudah tunangan dengan orang lain pilihan orang tuanya, ibunya tidak mau menunggu orang yang tidak jelas, karena Hasan, ataupun keluarganya tidak kunjung datang untuk melamar Mas Nia. Setelah 3 tahun, Hasan lulus madrasah sanawiyah di pesantrennya. Ia pun pamit berhenti kepada sang kiai, karena akan melanjutkan pendidikannya di luar pesantren. Setibanya di rumah,
ia dikagetkan dengan undangan dari Masniah. Ibunya hanya tersenyum tipis melihat raut wajah Hasan. Setengah tidak percaya, namun ibunya segera membangunkannya dari mimpinya. Sudahlah nak, dia bukan jodohmu, berarti tidak baik untuk kamu. Berarti Gusti Allah sedang menyiapkan sosok yang jauh lebih baik untukmu. Hasan hanya menganggukkan kepala. Ia pun hadir ke pernikahan Masniah bersama kedua orang tuanya sambil tak lupa mengucapkan selamat. Hasan menjadi laki-laki yang tegar dan kuat berkat nasihat sang ibu. 1 minggu setelah Lebaran, setelah menemukan tempat belajar yang baik untuk melanjutkan pendidikannya, kedua orang tua Hasan menjual sawahnya untuk bekal Hasan melanjutkan pendidikannya. Hasan pun pamit kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke Tanah Jawa. Lebih tepatnya di Yogyakarta, ia melanjutkan pendidikannya ke Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta. Setara dengan SMA saat ini, Hasan menjadi pemuda yang aktif di kelasnya. Ia memiliki banyak teman, sharing ide dalam banyak hal. Hasan menjadi pemuda yang berprestasi, dikenal banyak orang, kecerdasannya tersohor hingga ke pelosok desa. Sering diundang untuk memimpin suatu acara untuk membaca doa. Ia lulus sebagai siswa berprestasi, yaitu bintang pelajar. Ditawari banyak beasiswa, bahkan ke luar negeri, karena nilainya yang bagus. Akan tetapi, Hasan lebih memilih tetap berada di Yogyakarta. Ia kuliah di 2 kampus sekaligus, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, mengambil jurusan Hukum Tata Negara, dan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, masuk di Fakultas Sastra dan Arab, mengambil jurusan Sastra Arab. Akan tetapi, Hasan lebih fokus di Hukum Tata Negara. Ia memilih tidak melanjutkan Sastra Arabnya. Setelah 2 minggu, surat Hasan tiba di rumah kedua orang tuanya di Madura. Kabar gembira itu telah sampai kepada kedua orang tuanya. Mereka terharu dan langsung bersujud syukur. Tentu, semua keberhasilan Hasan tidak lepas dari usaha keras dan doa kedua orang tuanya. Ibunya rutin puasa Senin Kamis, sementara bapaknya yang merupakan seorang guru ngaji, tidak pernah lupa mendoakannya di setiap saat, utamanya di per-3 malam. Setelah lulus dari sarjana, Hasan memulai karirnya di kampus yang sama, yaitu di UII. Ia menjadi dosen di sana. Setelah dirasa mapan, modal yang dimilikinya sudah cukup. Ia melamar pujaan hatinya, yaitu Halimah, teman satu kampusnya. Ia menikah dengan Halimah. Kedua orang tuanya datang dari Madura, menghadiri acara pernikahannya di Yogyakarta. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen, Hasan melanjutkan SS-nya di UGM, mengambil jurusan ilmu politik. Nampaknya Hasan masih haus akan ilmu pengetahuan. Dia kembali melanjutkan program doktoralnya masih di UGM, mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Kini, Hasan sudah memiliki 2 buah hati dari pernikahannya bersama Halimah. Bahkan, kini ia menjadi orang yang sangat dikenal di negeri ini. Orang yang keputusannya sangat diperhitungkan. Keberhasilan Hasan merupakan buah berkah dari keikhlasannya menuruti kehendak orang tuanya. Ia rela meninggalkan cinta pertamanya demi cita-cita mulianya. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, ialah kita harus mengedepankan ilmu pengetahuan dari hal apapun. Karena ilmu sifatnya mulia, akan mengangkat derajat orang yang memilikinya. Demikianlah video kali ini, semoga menginspirasi banyak orang, termasuk saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Serta terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila ada penjelasan yang kurang baik, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.